Hai semuanya, selamat datang di cerita seram di channel ini. Kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Aplikasi Penagih Utang Gaib. Langsung saja kita simak. Fikri mengusap wajahnya yang lelah, meletakkan ponsel di meja, dan menghela napas panjang. Hari ini ia baru saja selesai live di TikTok, memberi motivasi soal cara mengelola utang dengan cerdas. Ia tersenyum puas, banyak yang memberi bintang, bahkan beberapa transfer masuk ke rekening. Padahal kenyataannya, ia sendiri tenggelam dalam utang yang tidak ia niatkan untuk bayar. Utang pada teman, utang pinjol, bahkan utang masjid saat dulu minta bantuan sumbangan darurat. Ia hidup dari gaya dan kata-kata manis, bukan dari kebenaran. Malam itu saat ia hendak tidur, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Ada satu ikon baru, sebuah aplikasi bernama Debt Note, dengan simbol buku merah berantai. Fikri mengerutkan kening. Ia tidak pernah mengunduh aplikasi seperti itu. Ia buka Play Store, tak ada riwayat instalasi. Ia geser lama pada ikon tersebut, muncul opsi uninstall, namun tombolnya tidak bisa ditekan. Ia coba restart HP, aplikasi itu tetap ada. Merasa terganggu, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Tapi pukul 3 dini hari, saat suasana kamar sunyi, notifikasi pertama muncul. A debt note. Utangmu kepada Randy, 750.000, belum dibayar sejak 421 hari. Disusul notifikasi lain 1 menit kemudian. Debt note. Utangmu kepada Ibu Warni, 3.500.000, belum dibayar sejak 198 hari. Angka dan nama yang muncul membuat Fikri merinding. Ia ingat betul itu semua. Utang-utang lama yang sengaja ia hindari dengan alasan klasik. Lagi sulit nanti kalau ada. Tapi ia tak pernah benar-benar berniat melunasinya. Ia mencoba menghapus cache dan data aplikasi, tapi tidak ada menu yang tersedia. Aplikasi itu tidak muncul di daftar pengaturan. Ia bahkan mencoba memindahkan kartu SIM ke HP lain. Tapi keesokan harinya, aplikasi itu muncul kembali. Di HP barunya, ikonnya sama, notifikasinya sama. Malah kini muncul lebih cepat, 1 utang setiap jam. Fikri mulai panik. Ia membuka aplikasinya secara langsung. Di dalamnya ada daftar lengkap, nama-nama orang, jumlah utang, tanggal transaksi. Bahkan ada kolom kecil bertuliskan, niat tidak membayar. Ya, ia merasa tubuhnya menggigil. Dari mana aplikasi ini tahu isi hatinya? Beberapa catatan bahkan mencantumkan nominal yang Fikri sendiri sudah lupa pernah ia pinjam. Malam berikutnya aplikasi mulai mengeluarkan suara, lirih dan tajam. Bayar utangmu, Fikri. Suara itu keluar dari ponsel saat notifikasi muncul. Tapi saat Fikri rekam untuk dikirim ke teman, suara itu tak terdengar dalam rekaman. Ia mulai curiga. Ini bukan aplikasi biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih spiritual. Seolah catatan itu bukan buatan manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh tipu daya, Fikri takut. Bukan karena utangnya, tapi karena ada yang mencatatnya. Dengan sangat detail, dengan suara yang tidak bisa dibungkam. Hari-hari berikutnya berubah jadi neraka kecil bagi Fikri. Ia coba menenangkan diri dengan rutinitas seperti biasa. Bikin konten motivasi, ngopi di kafe, tampil keren di depan kamera. Tapi notifikasi itu tak berhenti. Bahkan saat siaran langsung, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Debt Note Won, utang pada Ustadz Salman, 1 juta, untuk pembangunan masjid, 2 tahun lalu. Ia buru-buru mematikan suara. Tapi beberapa penonton mendengar bisikan aneh yang menyusul notifikasi itu. Jangan lupa amanahmu, Fikri. Fikri tak bisa lagi tidur nyenyak. Ia mulai mendengar suara itu. Bahkan saat ponsel dimatikan, lirih tapi terasa nyata. Kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti suara tua yang serak. Ia tutup telinga, tapi suara itu muncul di pikirannya. Seolah utangnya bukan hanya soal uang, tapi tentang hati orang-orang yang pernah ia sakiti. Satu malam ia bermimpi sedang berdiri di kuburan. Di sekelilingnya ada banyak nisan, dan di setiap nisan tertulis nama orang yang pernah ia utangi. Tapi wajah-wajah mereka muncul dari dalam tanah, pucat dan menangis. Seraya berkata, "Kami menunggu hak kami di akhirat."
Saat terbangun, ia keringat dingin. Aplikasinya terbuka sendiri. Layar ponselnya memantulkan bayangan wajahnya. Tapi matanya kosong. Ia menemui seorang ahli ruqyah. Setelah mendengar kisahnya, sang ustaz hanya berkata pelan, "Bisa jadi ini adalah bentuk hisab yang dipercepat. Kadang Allah beri kesempatan bertobat lewat cara yang tak biasa." Ustaz itu menyuruh Fikri mulai melunasi utangnya dan memperbanyak istighfar serta sedekah. Fikri pun mulai melacak satu persatu korbannya. Ia bayar uang ke teman lama, minta maaf ke orang-orang yang pernah ia bohongi. Setiap kali utang dibayar, satu notifikasi menghilang. Tapi anehnya, selalu ada notifikasi baru yang muncul. Bahkan beberapa di antaranya menyebut utang moral, janji yang tak ditepati, bantuan yang tak pernah diberikan, doa yang ia minta tapi lupakan. Puncaknya terjadi saat ia duduk di kamar gelap, dengan earphone terpasang, berharap bisa menonton video YouTube untuk menenangkan diri. Tapi video itu berubah menjadi wajah seseorang. Wajah ayahnya. Fikri menahan napas. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Tapi di video itu sang ayah berkata, "Kau lupa janjimu sebelum aku wafat. Kau bilang akan lunasi hutang keluarga. Tapi sampai hari ini, kau abaikan." Ponsel Fikri bergetar. Notifikasi terakhir malam itu berbunyi, "Debt note, utang pada almarhum ayah. Janji yang dilanggar, tidak bisa dibayar dengan uang." Fikri mulai menyadari, aplikasi itu bukan sekadar alat penagih. Ia adalah catatan amal yang tersembunyi, tapi kini diperlihatkan secara nyata. Semakin ia mencoba berdamai, semakin jelas pula hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Bahkan, utang-utang sepele seperti pinjam pulsa dan tak dikembalikan, ngutang nasi goreng di warung belakang, sampai janji bantu promosi tapi tak ditepati. Semuanya muncul, satu persatu. Yang membuatnya benar-benar tertekan adalah kolom kecil bertuliskan, "Niat membayar, tidak. Sikap setelah meminjam menyepelekan." Komentar korban, sakit hati merasa dipermainkan. Aplikasi itu seperti tahu isi hati, tahu niat tersembunyi. Fikri ketakutan. Ia merasa telanjang di depan Tuhan. Semua kebusukan yang dulu ia tutupi dengan gaya hidup, kini terkuak satu demi satu. Ia coba membuang ponsel, tapi keesokan harinya, aplikasi itu muncul di laptop miliknya. Bukan hanya muncul, tapi muncul sebagai wallpaper. Ia menjerit, histeris. Ia lalu coba membeli HP baru, merek baru, akun baru. Tapi dalam 10 menit, notifikasi itu kembali muncul. Bahkan kini muncul di kaca spion mobilnya. Tertulis samar dalam embun. Angka utangnya terbaca jelas. Fikri memutuskan hijrah. Ia tinggalkan media sosial. Berhenti jadi motivator. Menjual sebagian barang-barangnya untuk melunasi utang. Ia hidup sederhana. Banyak berdoa. Rajin ke masjid. Tapi anehnya, aplikasi itu masih ada. Masih aktif. Ia merasa terperangkap dalam pencatatan gaib yang tak berujung. Sampai suatu malam saat ia sujud panjang, ia menangis dan berkata, "Ya Allah, jika ini adalah caramu membangunkan aku ridha. Tapi ampunilah aku." Saat bangun dari sujud, HP-nya tak bersuara, layar gelap. Tak ada ikon aplikasi, tak ada notifikasi. Fikri menghela napas panjang. Sudah berakhir? Pikirnya. Tapi ketika ia membuka galeri foto, ia menemukan satu gambar baru yang tak pernah ia ambil. Wajahnya sendiri, menangis dalam gelap, dengan bayangan hitam di belakangnya memegang buku merah. Fikri sadar. Aplikasi itu mungkin menghilang dari layar, tapi catatannya belum tertutup. Ia mengerti kini, bahwa hisab tidak selalu menunggu setelah mati. Ada yang Allah tunjukkan saat kita masih hidup, agar kita sempat kembali. Tapi tidak semua orang diberi peringatan semengerikan itu, dan ia hanya bisa berharap, semoga peringatan ini bukan bentuk azab tapi kasih sayang yang berbentuk pahit. Pagi itu hari Jumat, Fikri bangun lebih tenang dari biasanya. Udara sejuk, burung-burung bersuara lembut di luar jendela. Ia baru saja selesai salat subuh dan membuka mushaf kecil yang mulai kusam karena sering ia pakai. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tidak ada notifikasi apapun dari ponselnya. Tidak ada suara, tidak ada getaran,
Tidak ada angka. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini tanda istirahatnya sudah diterima, pikirnya. Ia bersiap ke masjid lebih awal untuk mengikuti pengajian sebelum Jumatan. Dalam hati, ia berdoa pelan. Ya Allah, Engkau tahu betapa kecilnya aku, tapi Engkau beri aku peringatan dengan cara luar biasa. Terima kasih sudah menamparku sebelum aku benar-benar jatuh ke dalam neraka-Mu. Tapi saat ia memakai baju koko, ia melihat sesuatu aneh di layar cermin. Bukan wajahnya yang biasa. Matanya terlihat sangat letih, seperti tak tidur berhari-hari. Dan di belakangnya, ada sosok lelaki berjubah hitam berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap cermin. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu tak ada. Tapi ketika ia kembali melihat cermin, sosok itu masih ada. Dan kali ini, tersenyum miring. Ponselnya berbunyi sekali saja. Bukan notifikasi utang seperti biasa, tapi hanya satu kalimat. Debt note, waktumu sudah habis, hari ini giliranmu dibayar. Siangnya saat khutbah kedua dimulai dan imam berseru, barang siapa di antara kalian yang masih punya utang, jangan remehkan, karena ruh tidak akan tenang sebelum lunas hak manusia. Salah satu jemaah tiba-tiba roboh. Diam, tak bergerak. Suhu tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Itu adalah Fikri. Warga geger, tak ada luka, tak ada penyakit. Tapi saat tim medis datang dan membuka dompetnya untuk mencari identitas, mereka menemukan secarik kertas kecil, robek dari halaman buku, dengan tulisan tangan yang bergetar. Aku sudah lunasi semua yang terlihat, tapi aku tak tahu berapa banyak yang kusakiti dalam diam. Kalau ada yang membaca ini dan aku pernah menyakitimu, doakan aku, agar catatan utangku benar-benar selesai. Dan saat matahari tergelincir ke barat, ponsel Fikri yang sudah mati sejak pagi menyala sekali lagi. Hanya satu notifikasi terakhir. Debt note, selesai.